会受限，我才能一举击杀。而开始经历一次次战斗。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star Season 3 episode 15, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Sementara itu, ibu kota negara badai. Sedang terjadi beberapa percakapan di dalamnya. Sun, mengapa kamu menggunakan teknik angin musim semi? Ucap penguasa badai bertanya dengan curiga, sambil menatap Sun yang baru saja memadatkan tubuh dewanya. Teknik angin musim semi adalah teknik rahasia yang menyelamatkan jiwa yang mirip dengan sungai abadi. Kakak, Raja Elemental meminta kamu Yi untuk membawa setan rakus ke sana. Aku tertangkap, dan aku tidak bisa lepas dari kematian, jadi aku meledakkan diriku, kata Sun, dengan nadanya penuh kebencian. Raja Elemen akan memberimu kompensasi. Ucap penguasa badai berkata dengan ringan. Sayangnya, Raja Elemen adalah pion dari klan suci. Ucap Sun sambil menghela nafas. Baiklah, tidak perlu berkata apa-apa lagi, Huling akan kembali sebentar lagi, kata penguasa bangsa Hu. Pada saat itu di sebuah pertempuran, segera saja saat itu terjadi beberapa ledakan. Setelah serangan terus-menerus dari iblis rakus, dan gangguan terus-menerus dan serangan Su Hua dan Qin Su, Juling dan Yi Widou yang tak terhindarkan meledak bersama, dan tebing salju menangis, yang telah menghilang, akhirnya terkena ledakan hebat lagi. Ledakan itu menyapu seluruh wilayah Arketik, dan awan jamur besar pun muncul lagi. Ledakan itu berlanjut untuk waktu yang lama, dan perkemahan manusia telah meledak. Kenapa meledak lagi? Kali ini kekuatannya jauh lebih kuat dari yang tadi, kata seorang manusia kuat berkepala elang. Aku melihatnya, seluruh daratan Arketik tertutup. Ucap seorang pria kuat yang kurang dari 1 meter berkata. Apakah itu Raja Dewa Ras manusiaku yang meledakkan dirinya? Ucap seorang wanita yang kuat bertanya dengan cemas. Raja para dewa tidak akan mati bahkan jika dia meledakkan dirinya sendiri, paling-paling dia kehilangan beberapa harta, kata seorang yang memiliki tenaga dewa sejati yang abadi. Ledakan yang begitu mengerikan, jika masih ada sesuatu yang belum dihancurkan, itu pasti harta atau bahan yang sangat berharga untuk membuatnya. Tambahnya, ucap seorang pria kuat melihat ke arah yang tanah ledakan yang sangat dingin, dengan matanya yang penuh dengan keserakahan. Isi dari tebing salju menangis sangat kuat, mungkin akan ada kesempatan, dan bahkan harta akan terkubur. Dewa sejati abadi juga menatap awan jamur yang naik. Pada saat ini, akibat ledakan di daerah yang sangat dingin telah menghilang, dan sejumlah besar asap menyelimuti area asli dari daerah yang sangat dingin tersebut. Seluruh daratan Arketik telah dihancurkan. Ruang pun mengalami perubahan, dan Su Hua muncul di sini dengan menara bintang. Aku tidak menyangka, harta tak terduga seperti itu di dasar tebing salju yang menangis. Qin Su memegang batu besar di tangannya, dan tubuhnya yang tampak lemah memegang batu 50 kali lebih besar dari dirinya, membuat orang merasa takjub, tetapi juga khawatir bahwa batu itu akan membanjiri tubuh yang lemah. Seketika itu juga, raungan binatang yang keras terdengar di dalam asap. Hidup, ucap Su Hua sambil tersenyum. Kenapa kamu tidak membiarkan dia mencicipi makanan ini? Qin Su melemparkan batu besar itu ke dalam asap sambil tersenyum. Kemudian terdengar suara raungan. Kemudian raungan binatang itu terdengar lagi, dan terlihat ada sebuah bayangan besar yang terbang. Itu adalah bola hitam, dan itu melepaskan kekuatan hisap yang kuat, dia menyedot semua asap di udara. Hei, terima kasih telah membantuku menghilangkan semua kotoran dari benda ini. Aku hanya berpikir itu terlalu kotor. Canda Qin Su, lalu menghentikan bola hitam dengan kekuatan sucinya, dan melambaikan tangannya lagi, dan bola hitam itu pun kemudian menghilang. Oh, setan rakus merobek asap tebal, dan dalam sekejap, dia datang menuju Qin Su, dengan mengangkat cakarnya, dan hendak meraihnya. Kamu tidak bisa memukulku sepanjang waktu. Ucap Qin Su sambil menghindar dan tersenyum, kamu harus memukul Su Hua. Dia hanya menyukaimu. Siapa yang menyuruhmu terlihat jelek?
Canda Su Hua, dan dia menggunakan cahaya pedang untuk menyerang iblis rakus itu. Kiang, cahaya pedang terus menggesek iblis rakus, dan ada percikan yang terus muncul, dan iblis rakus meraung kesakitan. Aku berkata Su Hua, kamu sekarang adalah orang dengan kesempatan paling besar untuk menjadi Raja Dewa di benua asal. Tidak bisakah seranganmu begitu menyakitkan? Ucap Qin Su kembali sambil berpura-pura marah. Ya, bagaimanapun juga, itu adalah avatar dari orang itu, jadi sepertinya tidak baik untuk tidak memberi muka, goda Su Hua. Kalau begitu rasakan pedang Suang Huaku. Setelah Su Hua selesai berbicara, pedang panjang di tangannya berubah menjadi pita, langsung melintasi banyak ruang, dan pada saat yang sama melewati tubuh Dewa Iblis Rakus itu. Dengan melihat seperti itu, setan rakus itu meraung dengan marah, tanpa peduli apapun, kemudian bergegas menuju Su Hua. Pada saat ini, Su Hua melintas ke belakang Iblis Rakus lebih cepat, dan dengan ringan menamparnya di belakang Iblis Rakus. Gerakan Iblis Rakus itu berhenti seketika, dan tubuhnya hancur seperti keramik. Masih sama, mau tak mau bertarung, seperti dewamu, kata Su Hua sambil tersenyum. Jika aku menghadapinya sendirian, aku mungkin tidak menang. Qin Su menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia bertanya sambil tersenyum, telapak tangan itu saja, seharusnya 92, kan? Hampir saja, ucap Su Hua tersenyum. Hei, aku juga berlatih reinkarnasi tanpa akhir, dan aku bahkan tidak bisa menembus 90. Itu terlalu sulit, gumam Qin Su sambil menghela nafas pelan. Oke, jangan bicarakan ini, orang yang optimis tentang raja, dan orang dewasa lainnya, mungkin masih takut di menaranya sekarang. Kata Su Hua sambil tersenyum. Jangan meremehkan anak ini, kamu mungkin tidak lebih kuat darinya ketika kamu adalah dewa sejati abadi, kata Qin Su. Panggil dan lihatlah. Su Hua memandang menara bintang, keluarlah, Luo Feng, sekarang aman. Kemudian setelah itu, satu orang bayangan, terbang keluar dari menara bintang. Yang mulia dua Raja Dewa, Luo Feng berterima kasih kepada dua Raja Dewa, karena telah menyelamatkan hidup mereka. Ucap Luo Feng sambil membungkuk sedikit. Sama-sama, bahkan jika aku tidak menyelamatkanmu, hanya mengandalkanmu, menara bintang, penghancuran diri itu tidak akan menyakitimu. Su Hua tersenyum, Luo Feng, kamu tidak perlu terlalu gugup. Dengan bakatmu, itu pasti generasi aku di masa depan. Yang mulia Raja Dewa terlalu meremehkan Luo Feng. Luo Feng menjawab dengan hormat. Panggil saja aku Su Hua. Su Hua tersenyum. Ini tidak baik. Luo Feng memandang Su Hua. Tidak apa-apa bagimu untuk memanggilnya seperti itu. Qin Su tersenyum, meskipun Su Hua cukup kuat, dia seperti anak kecil. Hei, jangan bicara omong kosong dan memfitnah citraku. Goda Su Hua. Luo Feng tersenyum ringan, dia tidak menyangka para Raja Dewa ini tidak memiliki udara sama sekali. Mengapa para Raja Dewa itu memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri dengan begitu mudah? Luo Feng bergumam dalam kebingungan, saat dia melihat ke tempat yang sangat dingin setelah ledakan. Sangat sederhana, pada awalnya Sun meledakkan dirinya karena dia telah ditangkap, dan iblis rakus itu sudah gila, dia akan merobek daging dari tubuhnya inci demi inci, Sun juga tahu ini. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Itu adalah penghinaan, jadi aku meledakkan diriku sendiri. Qin Su menjawab sambil tersenyum, adapun alasan mengapa dua yang terakhir meledakkan diri, terlepas dari beberapa alasan rakus, sebagian besar alasannya adalah Su Hua. Luo Feng menatap Su Hua dengan curiga. Karena Qin Su dan aku sama-sama di sini, mereka berdua tidak bisa melarikan diri sama sekali. Jika mereka jatuh ke tanganku secara tidak sengaja, mereka akan mati, dan mereka akan menjadi budakku. Su Hua tersenyum lembut, meskipun perbudakan Raja Dewa terlalu sulit, tidak banyak kasus yang berhasil di benua asal, tetapi selalu ada kemungkinan untuk berhasil. Lagi pula, mereka tidak akan mati dengan penghancuran diri. Meskipun mereka akan kehilangan banyak harta, mereka ditakdirkan untuk kehilangan harta ini. Qin Su memandang Luo Feng sambil tersenyum. Apakah kamu ingin bertanya, mereka meledakkan diri mereka sendiri, dan kami tidak punya apa-apa, kata Su Hua sambil tersenyum. Ini juga cukup aneh. Dari pengamatanku, itu seharusnya memasuki ruang khusus. Luo Feng mengerutkan kening, jika mereka bisa lolos dari serangan dengan cara ini, mengapa mereka tidak memilih metode ini untuk melarikan diri?
Mungkin dalam pertempuran. Ini sangat sederhana, karena pada tingkat Raja Dewa, tidak lagi sulit untuk melarikan diri keluar angkasa kapan saja, dan tidak masalah untuk meluncurkan serangan untuk melakukan perjalanan melalui ruang, untuk menyerang yang kuat dalam serangan khusus. Namun, ada sebuah pernyataan bahwa, serangan itu dipandu oleh kesadaran. Ucap Kinsu berkata, sebuah serangan seperti penghancuran diri tidak dikendalikan oleh kesadaran, dan kekuatan penghancuran diri, tidak dapat dibawa keluar angkasa sama sekali. Begitulah, Luo Feng mengangguk, apa itu iblis rakus itu? Haha, itu adalah salah satu dari 8 Raja Dewa besar dari keluarga elemen avatar Raja Gaib. Raja Gaib ini adalah Raja Dewa di alam surga. Paling-paling, kekuatannya sedikit lebih kuat dari Kinsu, tapi jauh lebih lemah dariku. Su Hua tersenyum dan melihatnya. Kinsu melirik, Kinsu dengan sengaja menoleh dan pura-pura tidak mendengar. Dia baru saja mendapatkan teknik rahasia secara kebetulan, jadi, Su Hua tiba-tiba berhenti berbicara. Ada apa? Ucap Kinsu merasa ada yang tidak beres, jadi dia bertanya. Luo Feng juga menatap Su Hua. Raja Dewa dari keluarga elemen menyerang perisai barak. Tampaknya di medan perang 027, pertempuran terakhir akan datang. Su Hua berkata dengan sungguh-sungguh. Para sersan di barak semuanya dengan gugup bersiap. Dari waktu ke waktu, mereka melihat ke langit di kejauhan, dan mata mereka penuh rasa hormat. Karena saat ini, ada 4 Raja Dewa yang saling berhadapan di langit. Raja Dewa lawan Raja Dewa, jelas membuat mereka ketakutan, dengan pangkalan barak yang besar, jadi mereka berada di kejauhan. Karena kamu menyerang kamp militer, maka itu setara dengan perang skala penuh. Ucap seorang Raja Dewa manusia berkata, Lian Hong, kita semua adalah Raja Dewa di Tianjing, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku, dan mereka berdua sendirian? Ucap seorang Raja Dewa yang tubuh dewanya adalah, sepotong kayu berteriak. Kalau begitu mari kita berhenti bicara omong kosong, bagaimana kalau kita langsung saja bertarung? Suara Lian Hong rendah dan keras. Jangan pikir kami takut padamu. Elemen air yang kuat berkata, itu adalah penguasa negara pusaran. Meskipun kata-katanya kuat, dia jelas tidak terlalu percaya diri. Melihat itu semua, seorang Raja Dewa yang baru saja menerobos, berani berbicara denganku, nak. Ketika aku berkuasa, kamu masih dalam kandungan. Lian Hong bahkan tidak menatapnya secara langsung. Lian Hong, kamu tidak bisa melakukannya lagi, kamu hanya memiliki rekor seperti itu. Raja Dewa Elemental lainnya juga berkata, Lian Hong tidak berbicara omong kosong sama sekali, dia hanya menamparnya di tubuh Dewa Guntur Elemental Ruang Tenaga. Kamu, ucap Raja Dewa yang dipukuli, memelototi Lian Hong dengan ganas. Mengapa kamu tidak berani melakukannya? Bisakah kamu tidak menyia-nyiakannya? Lian Hong memandang Dewa Sejati Elemen Guntur dengan jijik. Jangan terlalu berpuas diri. Kata Dewa Sejati Elemen Kayu, nadanya penuh kejahatan. Lian Hong maju selangkah lagi dan menamparkan Master Guo Guo, yang menatap Lian Hong dengan ganas. Kenapa kamu tidak setuju? Lian Hong berkata dengan nada menghina, jika kamu tidak setuju, aku akan memukulmu. Berhenti, ucap Raja Dewa Elemen Kayu meraih tangan Lian Hong. Dan Lian Hong memukul pantat Raja Dewa Elemen Kayu dengan keras, dan Raja Dewa Elemen Kayu memblokir serangan Lian Hong dengan tangannya yang lain. Lian Hong menekuk tangannya, membalikkan seluruh tubuhnya, dan pada saat yang sama menariknya dengan keras, tangan yang ditangkap itu terlepas dalam sekejap, dan pedang panjang muncul di sisi lain, menebas penguasa negara. Penguasa negara pusaran tidak punya waktu untuk menghindar, dan terbelah dua dengan pedang. Tetapi Lian Hong tidak terus mengejar dan membunuh penguasa negara pusaran, tetapi terbang ke satu arah dengan kecepatan tinggi, yang membuat Raja Dewa Elemen Kayu berteriak buruk. Hahaha, aku tidak akan bermain-main denganmu lagi. Kamp militer tidak jauh. Itu tergantung seberapa cepat kamu menghancurkan perisai pelindung, atau seberapa cepat aku menghancurkan pasukanmu. Ucap suara Lian Hong terdengar dari kejauhan. Cepat dan kejar. Raja Dewa Elemen Kayu segera mengejar, dan dua Raja Dewa lainnya dengan cepat mengikuti. Diperlukan waktu 3 menit untuk memecahkan perlindungan barak, bahkan jika mereka berusaha keras, dan selama waktu ini, Lian Hong mengatakan bahwa dia tidak dapat menghancurkan tentara, dan dapat kembali untuk mendukung. Terlebih lagi, moncong menakutkan dari pangkalan barak,
dapat meluncurkan serangan kapan saja untuk menyerang mereka. Seberapa cepat Lian Hong, dia datang ke hutan ratusan tahun cahaya dalam sekejap, bersembunyi di sini. Tiba-tiba, seketika itu juga, serangan Lian Hong mendarat jauh di dalam hutan, dan meledak seketika. Ya, Lian Hong tersenyum, ada pria kecil lainnya. Lian Hong, sebagai Raja Dewa dari satu generasi, agak mahal bagimu untuk mengambil tindakan terhadap generasi yang lebih muda. Seorang pria kuat yang tertutup gumpalan keluar selama serangan itu. Serangan Lian Hong barusan diblokir oleh orang kuat ini, dan para sersan tidak terluka. Apakah semua Raja Dewa dari keluarga elemen mati? Lian Hong sedikit mengernyit, 4 Raja Dewa telah datang, dan yang 3 lagi, tidak berguna. Jenderal Lian, kamu terlalu diremehkan, jangan gunakan Raja Dewa Ranah. Kata Raja Dewa Elemen Bumi. Karena ini adalah situasi yang tidak berguna, jangan tunjukkan keunggulanmu pada Lao Su. Lian Hong berteriak dengan marah, dan dengan pedang panjang di tangannya, dia menebas Dewa Sejati gumpalan. Namun, sebelum pedang itu bisa menebasnya, tubuh Dewa dari Raja Elemental God Bumi terbelah dengan sendirinya, berubah menjadi gumpalan tak terhitung yang tersebar di tanah, dan serangan Lian Hong menghancurkan sejumlah besar gumpalan. Saya mendengar bahwa ada Raja Dewa dari alam yang tidak digunakan yang pandai bersembunyi. Tampaknya reputasinya memang layak. Lian Hong membuat kesalahan dan menghindari tentara yang bersembunyi di hutan, tujuannya bukan untuk menemukanmu. Itu tergantung pada apakah kamu dapat mematahkan formasi ini. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya di tanah meraung, mereka membentuk pola besar, dan polanya cerah saat ini. 30 nama adalah suci, 300 abadi, 30.000 dewa sejati yang kosong, dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya. Lian Hong tersenyum, dan kemudian ada Raja Dewa, kan? Formasi yang kita bentuk bersama, bahkan kamu tidak bisa menembusnya. Suara Raja Dewa Elemen Tanah terdengar entah dari mana. Lian Hong mengangkat pedangnya secara horizontal, dan lautan kekuatan sakti menutupi area yang luas dari ruang sekitarnya, dan kemudian lautan kekuatan sakti langsung menyusut ke arah formasi, dan kemudian semua kekuatan sakti meledak bersama, dan kekuatan mengerikan menyapu seluruh formasi. Lian Hong sedikit mengernyit. Meskipun pukulan ini sangat kuat, itu hanya menyebabkan banyak cedera serius pada banyak dewa sejati dalam formasi. Dan ini tampaknya merupakan pertempuran yang panjang, tetapi total waktunya tidak lebih dari 2 detik. Dia melirik ke belakang, dan 3 Raja Dewa yang mengejarnya akan segera tiba. Dia mengayunkan pedangnya secara horizontal, dan tiba-tiba, kuda-kuda dewa yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan ketika kuda-kuda dewa muncul, mereka semua segera menabrak formasi. Sudah terlambat, Raja Bumi Elemental menyeringai, Lian Hong, kamu tidak bisa menghancurkan pasukanku hari ini. Lian Hong tidak menjawab, tetapi seorang pria kuat, yang persis seperti Lian Hong, muncul di semua kuda sakti. Ketika semua kuda bertabrakan dengan formasi, Lian Hong di atas kuda sudah menyerang dengan pedang di tangannya, hanya dalam sepersekian detik, ratusan kali. Aku tidak tahan lagi, teriak seorang bijak nama. Ayo, tunggu 1 detik lagi, dan 3 Dewa Raja akan dapat membantu kita. Ucap nama lain Seng meraung. Seketika itu juga, sebuah bilah melengkung menghantam baju besi merah Lian Hong, dan Raja Dewa Elemen Kayu terbang menatap Lian Hong dengan dingin. Lian Hong mengabaikannya, tetapi terus memperkuat kekuatan kuda sakti, dan formasinya sudah rapuh. Mati. Ketika Lian Hong membiarkan gelombang terakhir dari kuda dewa menuju formasi, dia berbalik untuk menghadapi Raja Dewa Elemen Kayu yang sudah dekat. Kemudian, gelombang terakhir kuda suci seperti jerami terakhir yang membanjiri unta, dan formasi runtuh seketika. Semua dewa sejati yang membentuk formasi itu, mendapat serangan balik yang kuat, dan memuntahkan darah. Pada saat ini, Lian Hong dan Raja Dewa Elemental, dengan cepat saling berhadapan, kecepatan Lian Hong lebih cepat daripada Elemental God King Kayu, dan Raja Dewa Elemental Kayu adalah, yang terbaik dalam serangan psikis. Raja Dewa Elemen Kayu terus melambaikan perisainya, untuk berulang kali menahan serangan Lian Hong. Pada saat yang sama, senjata psikis berbentuk busur, terus menyerang Lian Hong dari sudut yang rumit. Seranganmu sama sekali tidak menyakitiku. Ucap Lian Hong tersenyum lembut. Setidaknya kamu tidak bisa membunuh sersan lagi. Nada suara Raja Elemental Kayu juga, penuh dengan senyuman. Benarkah?
Ucap Lian Hong sambil tersenyum. Raja Dewa Kayu tiba-tiba memiliki firasat buruk, dan dia tiba-tiba melihat lokasi tentara, dia melihat sosok aneh di antara jutaan sersan. Lalu, apa itu? Teriak Raja Dewa Elemen Kayu. Semua sersan mengikuti pandangannya, dan melihat dewa sejati binatang asing yang aneh, tetapi menemukan bahwa, dewa sejati binatang asing itu sebenarnya adalah makhluk abadi. Ini 1000 jarum bunga. Lari. Raja Dewa Elemental segera ingin menyingkirkan Lian Hong, mencoba menyerang dewa sejati binatang alien. Sudah terlambat. Lian Hong menebas langsung ke armor Raja Dewa Elemen Kayu, menyebabkan Raja Dewa Elemen Kayu memuntahkan beberapa suap cairan hijau. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga alien berubah menjadi kelopak, yang tak terhitung jumlahnya, dan terbang menuju semua dewa sejati di sekitar. Semua dewa sejati disentuh oleh kelopak, tubuh sakti seperti selembar kertas yang dibungkus, jatuh lapis demi lapis. Sial, Raja Elemen Kayu sangat marah. Melindungi sersan adalah perintah Raja Elemen, tapi dia tidak bisa melakukannya. Dan Raja Dewa Wu Yongjing, yang telah bersembunyi, juga sangat jelek saat ini. Dia mencoba menahan serangan 10.000 jarum bunga, tetapi dia tidak punya cara untuk melawan puluhan ribu 10.000 jarum bunga. Itu 30 orang yang terluka parah oleh jarum bunga, disebut orang sakti. Bukankah jarum Wanhua adalah harta penyerang terkuat dari Raja Dewa Wanhua? Bagaimana dia bisa memberikannya padamu? Ucap Raja Dewa Elemen Kayu menggertakkan giginya dan bertanya. Apakah ini aneh? Ucap Lian Hong bertanya. Raja Dewa Elemen Kayu tidak menjawab, dia mengendalikan senjata psikis untuk menyerang Lian Hong. Jarum Wanhua menyentuh semua dewa sejati, kecuali 30 orang sakti yang diproklamirkan, dan dewa sejati itu semua jatuh tanpa kecelakaan. Kemudian, jarum Wanhua semua berkumpul lagi dan berubah menjadi Lian Hong, untuk membantu pertarungan Lian Hong. Yang keempat ada di sini. Ingat pahlawan perbatasan. Perhatikan yang jelas, hanya untuk tanah air. Pada saat ini, dua Raja Dewa Dou Yongjing lainnya baru saja tiba. Mereka tiba 3 detik lebih lambat, dari Raja Dewa Elemen Kayu. Dalam 3 detik ini, Lian Hong telah melenyapkan semua dewa sejati di bawah gelar Sein. Sialan, Raja Dewa Elemental guntur meraung, dan terus-menerus menyerang Lian Hong, dengan kekuatan saktinya. Dengan demikian, Lian Hong tidak peduli, dan dewa sejati yang dibentuk oleh kombinasi jarum Wanhua, terus menyerang Raja Dewa Elemen Kayu. Kamu memblokir 10.000 jarum bunga. Ucap dewa sejati elemen kayu berteriak keras. Oke. Raja Dewa Elemental Guntur dan penguasa kerajaan Vortex, sama-sama menyerang dewa sejati yang terdiri dari jarum Wanhua. Lian Hong tidak peduli tentang ini, dia mengangkat pedang besarnya dan hendak menebas Raja Dewa Elemen Kayu. Dan pohon anggur diam-diam melilit gagang panjang pedang itu, dan mencoba melingkari pinggang Lian Hong. Dan pohon anggur ini adalah sarana Raja Dewa Elemen Bumi, yang pandai menyembunyikan. Pada saat ini, ujung anggur yang lain, menggenggam tangan Raja Dewa Elemen Bumi. Lian Hong tersenyum, dan dengan ringan mengangkat pedang besar di tangannya, kekuatan tenaga elemen bumi benar-benar ditarik, dan terbang menuju Lian Hong, sementara pedang besar Lian Hong dikelilingi oleh perubahan turun naik kekuatan sakti yang kuat, dan menghancurkan ruang. San Huo, ucap Raja Dewa Elemental Kayu melihat pukulan Lian Hong dan berteriak, dan senjata psikis menyerang Lian Hong, tapi dia ingin mendorongnya, sebelum Raja Dewa Elemental Bumi San Huo dipotong. Seketika itu juga, pedang besar itu menghantam baju besi San Huo, dan mengguncang semua kekuatan suci San Huo menjadi ketiadaan. Raja Dewa Elemen Bumi yang mengenakan Huo. Seketika itu juga, tubuh sakti dan senjata ajaibnya hilang. Pada saat yang sama, pedang besar Lian Hong dengan cepat menyesuaikan arahnya, dan memotong Raja Dewa Elemen Kayu. Melihat San Huo sudah mati, Raja Dewa Elemen Kayu segera melompat dan menghindari serangan Lian Hong. Lian Hong melihat sejumlah besar barang yang ditinggalkan San Huo, mengangkat tangannya dan melambai dengan ringan, semua barang itu menghilang, tampaknya dibawa pergi oleh Lian Hong. Terima kasih atas hadiahmu yang murah hati. Lian Hong memandang Raja Dewa Elemen Kayu dan tertawa. Namun, Lian Hong bangga kurang dari 0,1 detik. Tiba-tiba saja, sebuah serangan dari kejauhan, dan Lian Hong terkena segera setelah dia bereaksi. Itu adalah Raja Dewa di alam surga. Lian Hong menderita pukulan ini,
dan segera memanfaatkan situasi untuk mencoba melarikan diri. Jika kamu ingin pergi, tidak mungkin. Seorang Raja Dewa Elemen Air sangat cepat, dan dia mengejar Lian Hong dalam sekejap. Dengan jentikan trisula di tangannya, dia akan menebas Lian Hong. Lian Hong buru-buru memblokirnya dengan pedangnya, tetapi dia masih terlempar. Trisula Raja Dewa Elemen Air bergoyang, dan zat seperti lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya, muncul dari udara tipis, dan kemudian menikam Lian Hong dengan keras. Lian Hong cepat mundur, dan pada saat yang sama, mencoba untuk memblokir pukulan dengan pedang besar. Seketika itu juga, terdengar ledakan. Dan trisula itu menikam armor Lian Hong dengan keras, menyebabkan Lian Hong muntah darah. Saya pernah mengalahkan 3 Raja Dewa di lapangan sendirian, dan catatannya bagus, tetapi dalam analisis terakhir, dia masih Raja Dewa yang lemah di lapangan. Pembangkit tenaga elemen air berkata dengan nada menghina, dan trisula di tangannya adalah akan menusuk Lian Hong lagi. Bagian belakang Dewa Sejati Elemen Air ditebas oleh senjata, dan pada saat yang sama cahaya dan bayangan melewati Lian Hong, dan Lian Hong menghilang. Raja Air, kamu benar-benar berpikir bahwa Lian Hong tidak bisa bertarung sendirian. Sosok merah keemasan muncul, itu adalah Su Hua, dan Raja Dewa Elemen Air adalah salah satu dari 8 Raja Dewa Agung, dari keluarga elemen. Su Hua, Qin Su. Raja Air memandang Su Hua, dan kemudian pada cahaya dan bayangan yang menyelamatkan Lian Hong, itu adalah Qin Su. Raja Air, terakhir kali kau dan aku bertemu, aku masih bisa berbicara sambil tersenyum, tapi aku tidak menyangka akan bertemu hari ini. Qin Su memandang Raja Air dan pura-pura menghela nafas. Jika bukan karena Qin Zheng terakhir kali, aku akan melumpuhkanmu. Raja Air memandang Qin Su dengan jijik di matanya. Mendengar ini, Qin Su tidak bisa menahan senyum, itu sebabnya kamu berpikir untuk bersembunyi di balik Huoqi itu. Wajah Raja Air juga menjadi berubah, pada saat itu, dia memang takut dengan momentum Qin Zheng, tetapi ketika Qin Su mengatakan dia takut pada Qin Su, dia tidak tahan. Su Hua, kita bertemu lagi. Ucap sebuah suara kasar terdengar, dan seorang pria logam muncul dari udara tipis. Raja Gaib, kupikir kau akan terus mengecilkan kepalamu di depan kura-kura. Ucap Su Hua sambil tertawa. Su Hua, apa maksudmu dengan membunuh salah satu pelahapku? Suara Raja Dewa dingin. Anjing yang kamu pelihara tidak diikat dengan benar, dan jika keluar untuk menggigit orang, itu tidak boleh dipelihara. Kata Su Hua sambil tersenyum. Kamu mencari kematian. Ucap Raja Dewa berkata tanpa sadar, dan menebas Su Hua dengan kapak. Pada saat yang sama, Raja Air dan Qin Su juga bertarung. Su Hua jauh lebih kuat dari Raja Dewa, dan Su Hua akan menang. Tapi Qin Su tidak cukup untuk berurusan dengan Raja Air, yang sangat merepotkan. Lian Hong memegang dagunya, dan menganalisis dengan hati-hati, lupakan saja, aku tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran ini, dan dengan pria itu di sini, saya yakin itu tidak akan terlalu merepotkan. Saat ini Lian Hong terbang menuju barak. Sementara itu pada saat yang bersamaan juga, Luo Feng berada di kediaman kamp militer. Dia sedang bermain dengan batu hitam di tangan kanannya, tetapi dia memegang sesuatu, seperti lubang hitam di tangan kirinya, dan cahaya di sekitarnya diserap ke dalamnya. Batu ini memanggilku, tapi aku tidak tahu apa itu. Batu ini dibeli oleh Luo Feng di toko Jinren. Luo Feng mempelajarinya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak tahu apa itu. Luo Feng tidak banyak berpikir, tetapi melihat bola hitam di tangan kanannya, yang persis dengan bola hitam yang didapat Qin Su di bawah tebing salju yang menangis. Menurut Qin Su, ini adalah bahan yang sangat berharga yang disebut magnet kutub. Ini dapat ditambahkan saat membuat atau mengubah harta, sehingga harta itu dapat melepaskan kekuatan hisap yang kuat. Hanya saja itu tidak berpengaruh banyak pada harta karun tingkat Dewa Raja, dan itu terlalu kecil untuk diubah menjadi jasa militer. Luo Feng berpikir sejenak, mengapa kamu tidak melihat apakah Guru Sisan Ke memiliki metode khusus untuk menggunakannya? Luo Feng baru saja kembali dari Departemen Persenjataan, menukar beberapa harta dengan jasa militer, dan kemudian membantu Morosa dan Sue Qiong dilengkapi dengan satu set peralatan harta karun suci. Kapten, ada ketukan di pintu. Luo Feng bangkit dan melangkah keluar. Ada 9 orang berdiri di luar pintu. Mereka adalah anggota pasukan Kera Gila dan Sue Qiong.
Mereka semua menatap Luo Feng dengan gembira di mata mereka. Semuanya, aku kembali. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Haha, Kapten, kamu benar-benar milikku. Aku baru saja mengatakan bahwa Kapten akan baik-baik saja. Kera raksasa itu tertawa. Wakil Kapten, kamu mengerti. Ketika cuaca dingin yang ekstrim meledak, kamulah yang paling banyak menangis. Ucap Hammer sambil tertawa. Kulitmu gatal, ya. Kera raksasa itu menyeringai dan memberi isyarat dengan tinjunya, sangat ketakutan sehingga Hammer dengan cepat menghentikan mulutnya. Wakil Kapten, apa artinya menggertak anggota Dewa Sejati ruang hampa? Ucap Jinlan sambil tertawa. Serigala yang malang, tidak, Jinlan, kamu gadis kecil benar-benar luar biasa, kamu benar-benar telah menembus dan menjadi abadi, aku sangat ingin belajar darimu. Kera raksasa itu sedikit bersemangat untuk mencoba. Saat Jinlan hendak mengatakan sesuatu, Luo Feng menyela mereka. Sekarang perang yang sebenarnya akan segera dimulai, kita harus menyelamatkan kekuatan kita, dan mengalahkan potongan-potongan besi yang compang camping itu, ucap Luo Feng berkata sambil tersenyum. Hancurkan logam yang pecah. Anggota tim berteriak dengan penuh semangat. Tiba-tiba ada seseorang yang turun, itu adalah badai dan salju. Hahaha, Kapten Madman, kita bertemu lagi. Ucap badai sambil tertawa. Kapten Badai ada di sini untuk bekerja sama dengan kita, Luo Feng bertanya sambil tersenyum. Ini, tim kita sudah terlambat untuk dibentuk, jadi kupikir kita hanya akan bertarung dengan pasukan kera gila, dan kita juga bisa saling membantu. Badai tersenyum sedikit malu. Tentu saja, Luo Feng berkata sambil tersenyum, kami menyambut kamu untuk bertarung berdampingan dengan pasukan kera gila kami. Kami berharap kami semua bisa mendapatkan kredit militer paling banyak di perang berikutnya. Iya, ucap semua anggota pasukan kera gila, dan anggota pasukan Feng Shuang, menjawab bersama-sama. Xin kemudian berpindah ke suatu tempat. Ini adalah tempat yang ditakuti oleh seluruh benua asal, karena perbukitan disebut Qin-san, dan kompleks bangunan istana yang tak berujung adalah pusat kekuatan negara Qin, yaitu Istana Epang. Di aula yang paling indah, di puncak terdapat tripod besar, yang tingginya 100 meter. Bentuknya terus berubah. Ini akan menjadi tripod persegi untuk sementara, dan tripod bundar untuk sementara. Menjadi berkaki 4, dengan total 9 perubahan, dan siklusnya bola-balik. Di bawah tripod ada singgasana. Dan singgasana tersebut diukir dengan naga dan burung phoenix, dan tingginya 9 meter. Saat ini, tidak ada seorang pun yang duduk di atas tahta. Namun, di depan tahta, berdiri seorang pria, mengenakan setelan naga emas bercakar 5, dengan mahkota di kepalanya, dan mahkota itu tetap tidak bergerak selama 24 jam. Dia menghadap tahta dan membelakangi gerbang istana, matanya penuh perubahan menatap dinding, dengan penuh kelembutan. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas pelan. Yang mulia, Raja Sakti Mo Zai dan Raja Dewa Gong Suban meminta untuk bertemu dengan Anda. Ucap seorang pria lemah, dengan jubah hitam dan topi hitam, memberitahu Yang Mulia. Suan, kata Qin Zheng tanpa melihat ke belakang. Setelah beberapa saat, kemudian dua pria kuat masuk. Keduanya berlutut di hadapan Yang Mulia, dan kemudian berkata dengan hormat, Yang Mulia, saya menunggu berhari-hari untuk belajar, dan akhirnya menciptakan harta, yang diinginkan Yang Mulia. Qin Zheng berbalik, dan dengan sekejap, dia datang ke dua pria kuat itu, dan dia dengan lembut mendukung kedua Raja Dewa. Ai King telah bekerja keras, kata Qin Zheng. Benar untuk berbagi kekhawatiran Anda, untuk Yang Mulia Raja. Kedua Raja Dewa berkata dengan cepat. Jika kamu khawatir, aku memiliki sesuatu di hatiku yang telah aku khawatirkan. Qin Zheng menghela nafas, Yacu dari kerajaan Qi awalnya yang paling mungkin, menjadi dewa paling kuat, di luar Raja Dewa pada awalnya, benua, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk saat ini, jadi sekarang yang paling memiliki harapan adalah Su Hua. Unsur-unsurnya adalah antek-antek orang suci, mereka tidak akan membiarkan Su Hua dengan mudah. Qin Zheng masih sedikit mengernyit, saat ini, satu-satunya medan perang antara Su dan elemen akan memulai pertempuran yang menentukan. Aku benar-benar bisa tidak merasa nyaman. Yang Mulia, jangan khawatir, kekuatan Su Hua sudah menjadi yang kedua setelah Anda, bahkan Raja Han dan Raja Tang, sedikit lebih rendah, kata Modi. Sebaiknya aku pergi dan membantunya. Alis Qin Zheng menjadi lebih erat.
Yang mulia, jika Anda bergabung di medan perang, Raja Elemental juga akan bergabung di medan perang. Kekuatan Raja Elemen tidak terduga, kata Gong Suban. Dalam hal kekuatan, Raja Elemen dan saya paling baik dalam seri. Jika Tuan bersedia membantu saya, tidak apa-apa. Qin Zheng berhenti, baru saja akan mengatakan sesuatu, dan tiba-tiba melihat kuali besar. Jiao Shuding, ucap Qin Zheng mengerutkan kening. Ada apa? Tanya Modi, 3 orang suci dari orang-orang kudus. Qin Zheng berkata perlahan, orang-orang suci benar-benar tahu, bagaimana membuat gerakan kecil. Ah, Mo Zai dan Gong Suban sama-sama terkejut, ketiga orang tua itu. Seharusnya hanya ada satu, di perbatasan. Ucap Qin Zheng berkata, jika mereka berada di perbatasan, saya tidak dapat membantu Su Hua. Jika saya terjerat, mereka akan dapat mengemudi langsung ke patriark saya. Segera, Qin Zheng menghela nafas, ini adalah konspirasi, tapi aku harus pergi. Jiao Shuding bersinar terang, dan Qin Zheng tiba-tiba menghilang di tempatnya. Jiao Shuding, satu-satunya senjata nasional umat manusia, saya harap Anda dapat memberkati umat manusia saya, dengan aman dan sehat. Modi dan Gong Suban sama-sama menamparkan kuali 3 kali. Sementara itu di perbatasan Qin Zheng, lama tidak bertemu. Ucap Raja Sakti tersenyum. Ternyata itu adalah Raja Sakti, dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Qin Zheng juga berkata sambil tersenyum. Mendengar itu, seperti ini, aku ingin meminta 2 harta kepada Raja Dewa Taiji King, tapi aku takut kamu akan menghentikanku, jadi aku ragu di sini dan tidak berani masuk. Ucap Raja Sakti tersenyum. Ternyata seperti ini, Raja Sakti, tapi tidak apa-apa, aku tidak akan menghentikannya, kata Qin Zheng sambil tersenyum. Jangan berani, kamu terlalu agung, Raja Manusia, dan kedua saudara laki-lakiku tidak ada di sini. Aku benar-benar tidak berani memasuki perbatasan ras manusia. Raja Sakti tersenyum, tetapi senyum itu membuat semua orang merasa jijik. Bahkan jika kedua saudaramu ada di sana, Raja Sakti tidak akan berani memasuki wilayah ras manusiaku. Ucap Qin Zheng tertawa. Raja Sakti tersenyum, menundukkan kepalanya, dan melirik cepat ke kanan. Bukankah Raja Sakti takut pada Raja Naga, Dewa Binatang? Qin Zheng tertawa, Raja Naga pasti bergegas, ketika dia melihat bahwa Raja Sakti sendirian. Qin Zheng, apakah ras manusiamu sudah ada terlalu lama, dan ingin mati? Raja Sakti mendengus dingin. Raja Sakti, belum 1 atau 2 hari kamu ingin membunuh umat manusia kita. Setelah reinkarnasi tanpa akhir, apakah kamu berhasil? Qin Zheng masih tersenyum. Anda sebaiknya tidak pergi hari ini, atau mengumpulkan mayat untuk Raja Dewa Kerajaan Qing. Ucap Raja Sakti mendengus dingin. Qin Zheng hanya tersenyum, tetapi dia tidak senang. Dia tahu bahwa dia benar-benar tidak bisa melarikan diri hari ini. Sementara di suatu tempat, di medan perang 027. Medan perang di bawah Raja Dewa juga dimulai. Meskipun pasukan suku unsur dihancurkan oleh Lian Hong, jumlahnya masih luar biasa. Hanya saja tidak ada korban dalam ras manusia, dan jumlahnya lebih banyak. Dewa sejati abadi yang diselimuti cahaya, bergegas menuju Dewa sejati lapis baja perak dan sayap perak, tetapi dihancurkan oleh pisau dari Dewa sejati lapis baja perak, dan bersayap perak. Sosok baju besi perak dan sayap perak adalah Luo Feng. Saat ini, dia telah membunuh 6 Dewa sejati abadi, 83 Dewa sejati void, dan Dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya. Morosa dan kera raksasa juga berada di dekatnya, karena Morosa dapat merasakan hati Dewa sejati, sudah ada tidak kurang dari 10 Dewa sejati abadi, yang ditanam di tangan Morosa. Di sisi lain, kera raksasa dan serigala yang patah memilih, untuk bersama-sama melawan 1 Dewa sejati yang abadi, atau mengandung 2 Dewa sejati yang abadi, dan kemudian membiarkan Luo Feng atau Morosa datang, untuk membunuh mereka. Anggota Dewa sejati ruang hampa lainnya bertarung bersama, karena leluhur asli dan Sue Qiong, dapat bertarung melawan Dewa sejati abadi, tetapi mereka masih dapat menghindari Dewa sejati abadi. Pada saat ini, di medan perang Raja Dewa, Su Hua mengalahkan Raja Gaib ke tanah, dan Raja Air menekan Qin Su. Bagaimana bisa pertempuran seperti ini tanpaku? Elemen tanah yang kuat datang dari kejauhan, dan menghadapi Su Hua, yang bertarung dengan Raja Gaib, dengan serangan jarak jauh yang sengit.
Su Hua memukul mundur Raja Emas dengan satu pedang, lalu membalik terus-menerus di udara untuk menghindari serangan, dan pada saat yang sama terus mendekati Dewa Sakti elemen bumi. Raja Gaib mengikuti dengan cermat. "Huang, aku menemukanmu sejak lama," Su Hua berkata dengan dingin, dan pada saat yang sama, kecepatannya meningkat pesat, dan pedang Suang Hua mengeluarkan beberapa bintang dingin, membuat Tuang dan Jinwang yang berdekatan merasa kedinginan. Benar-benar luar biasa. Raja Bumi dengan putus asa, membakar tubuh dewa dan memblokir pedang. Su Hua tersenyum sedikit, dan pedang Suang Hua berguncang satu demi satu, seperti bintang jatuh yang lewat untuk sementara waktu, terlihat sangat gagah, dan Raja Gaib melangkah mundur satu demi satu. Setelah beberapa saat, lusinan bintang dingin bergoyang, dan momentumnya luar biasa, dan Raja Bumi mencoba yang terbaik untuk memblokirnya. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.